Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Shalom saudara, ada sukacita? Pernahkah saudara ditanya dengan pertanyaan seperti ini? Mengapa ya kira-kira orang bertanya seperti itu? Mungkin orang itu memang ingin mengetahui apakah pada saat itu saudara punya sukacita ataukah tidak. Atau mungkin juga orang itu sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan semestinya lah selalu ada sukacita di dalam diri kita. Saudara, ada seorang teman saya pernah berkata demikian kepada saya. Saya heran ya, mengapa wajah kakak saya itu seperti orang yang tidak ada sukacita. Mukanya selalu murung, hampir tidak pernah tersenyum. Memang sih hidupnya berat. Tetapi saya juga kenal ada si A, ada si B yang hidupnya juga berat, punya masalah. Tetapi mereka itu loh bisa tetap bersukacita. Saudara, mengapa ada orang yang hidupnya ada masalah dan tidak bisa bersukacita? Dan sebaliknya, ada juga orang yang hidupnya penuh masalah tetapi dia bisa tetap bersukacita. Ternyata sukacita itu berbeda dengan perasaan senang. Kalau rasa senang itu adalah perasaan yang muncul karena situasi dari luar diri kita. Misalnya, kita mendapat sesuatu yang kita sukai, mendapat uang yang banyak, kita senang. Dikaruniai anak, cucu, kita senang. Kemudian kita bisa jalan-jalan liburan ke tempat yang indah, kita juga merasa senang. Terus kalau kita diberi rumah yang mewah, yang besar, kita tempati rumah baru, kita juga senang. Semua itu memberi rasa senang. Tetapi rasa senang itu sifatnya sangat sementara. Ketika kita pulang dari liburan tempat yang indah, kesenangan itu pun hilanglah sudah. Ketika rumah yang kita tempati itu sudah sekian lama, maka perasaan kita yang senang di awal tadi itu menjadi biasa-biasa saja. Waktu uang kita yang banyak itu menjadi habis, maka kita pun tidak senang lagi. Berbeda dengan sukacita. Kalau sukacita itu adalah perasaan yang muncul dari dalam diri kita. Dan itu tidak dipengaruhi oleh luar. Dan perasaan itu, perasaan sukacita itu sifatnya adalah menetap, tetap, stabil. Apakah itu? Sesuatu yang dari dalam diri kita yang membuat kita bersukacita dan sukacitanya itu tetap. Itu adalah Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah Roh Kudus menempati diri kita, menempati hati kita. Galatia pasal 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah dari roh adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita, buahnya itu adalah ada sukacita. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia terus beserta dengan kita. Berarti sukacita sebagai buah dari roh itu juga ada tetap di dalam diri kita dan tidak akan meninggalkan diri kita walau apapun yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita sedang menghadapi masalah, sekalipun usaha kita masih belum lancar, sekalipun sakit kita belum sembuh, sekalipun kita tidak tahu apa lagi akan terjadi di depan kita nanti, tetapi kita bisa tetap bersukacita karena kita memiliki kepastian Roh Kudus, Tuhan itu tetap beserta dengan kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sama dengan yang Tuhan yang kita kenal dulu. Tuhan ini adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang tetap mengasihi kita. Tuhan yang tetap memegang kendali atas dunia ini. Tidak ada apapun yang terjadi yang membuat, wah sekarang Tuhan ini loh sudah tidak berkuasa lagi, sudah tidak pegang kendali lagi atas dunia ini. Tidak seperti itu. Dia Tuhan yang tetap berkuasa dan tetap pegang kendali. Kalau begitu, maka kita punya jaminan dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang seperti ini. Itulah sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan dapat tetap bersukacita walaupun hidupnya juga ada masalah. Rasul Paulus sendiri, dia mempraktekkan kebenaran ini. Waktu dia menulis kitab Filipi, dia sedang dipenjarakan. Tentu di dalam penjara ya tidak enak dan tentu dia menderita. Padahal dia tidak melakukan kejahatan. Dia hanya memberitakan Injil Tuhan Yesus saja. Dan dalam waktu di dalam penjara itu, dalam keadaan susah dan ada pergumulan itu, dia masih bisa bersukacita. Dan dia berpesan kepada jemaat Filipi, dan dia juga berpesan kepada kita pada hari ini,
Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena sukacita kita bukan oleh kondisi luar. Sukacita kita karena ada Tuhan di dalam diri kita. Saudara, dunia terus berubah. Hidup kita pun tidak menentu. Tapi janganlah biarkan emosi kita itu dikendalikan oleh kondisi dari luar kita. Karena kita memiliki sesuatu di dalam, yaitu Tuhan yang memberikan jaminan dan pengharapan yang pasti kepada kita. Dalam segala keadaan, kita dapat tetap bersukacita karena kita memiliki Tuhan. Jadi, apakah saudara ada sukacita? Jangan ditanya lagi, sudah pasti ada.